Selamat datang di Langit Rastra, sebuah ruang di mana alam, kehidupan, dan batin manusia bertemu dalam keheningan yang menyembuhkan. Hari ini kita akan menyelami satu fenomena yang mungkin terdengar tidak biasa. Manfaat psikologis yang mendalam dari memelihara ikan predator, terutama bagi mereka yang tengah bergulat dengan gangguan mental. Apakah seekor ikan yang diam di balik kaca akuarium benar-benar dapat menjadi jembatan penyembuhan jiwa yang luka? Mari kita telusuri jawabannya bersama. Ketika akuarium menjadi cermin batin. Di tengah gemuruh dunia yang tak henti menekan, banyak jiwa terperangkap dalam kekacauan batin, gangguan kecemasan, depresi, stres pasca trauma, atau bahkan skizofrenia. Namun dalam diamnya ruang kecil berisi air dan makhluk air, ditemukan suatu bentuk keteraturan yang membawa kedamaian. Akuarium bagi sebagian orang bukan sekadar hobi, ia adalah terapi diam-diam. Gerakan lembut ikan, suara aerator yang mendesis pelan, dan pola cahaya yang membias di dalam air menciptakan efek menenangkan, mirip seperti teknik mindfulness dalam psikologi kontemporer. Mengapa ikan predator? Pertanyaan yang muncul adalah, mengapa ikan predator? Mengapa bukan ikan yang jinak? Jawabannya terletak pada karakteristik dasar ikan predator itu sendiri. Kuat, mandiri, penuh kontrol, dan tangguh dalam kesendiriannya. Sifat-sifat ini secara tidak sadar mencerminkan harapan bawah sadar penderita gangguan mental. Mereka ingin kembali memiliki kendali, keberanian, dan kekuatan untuk bertahan. Dalam teori psikoanalisis Sigmund Freud, ada konsep sublimasi, yakni proses menyalurkan dorongan destruktif atau trauma ke dalam bentuk aktivitas yang produktif dan simbolik. Memelihara ikan predator, yang dikenal sebagai makhluk buas namun damai dalam akuarium, menjadi semacam sublimasi bagi kemarahan, kegelisahan, atau luka psikologis yang tertahan. Teori pendukung dalam psikologi. Terdapat beberapa kerangka teori psikologi yang dapat menjelaskan efek positif ini. 1. Teori biofilia, Edward O. Wilson. Teori ini menyatakan bahwa manusia memiliki kecenderungan naluriah untuk terhubung dengan alam dan makhluk hidup. Interaksi visual dengan ikan predator dapat membangkitkan rasa keterhubungan dengan alam yang mempercepat proses pemulihan psikologis. 2. Terapi berbasis alam, ekoterapi. Ekoterapi menekankan pada paparan terhadap elemen alami untuk mengurangi stres dan depresi. Akuarium, khususnya yang dirancang menyerupai habitat alami, dianggap sebagai bentuk indoor nature exposure yang sangat efektif. 3. Teori attachment, John Bowlby. Dalam konteks psikologi klinis, pasien gangguan mental sering mengalami disruption dalam hubungan. Ikan predator, meskipun tak memberi respons emosional seperti anjing atau kucing, tetap menciptakan rasa tanggung jawab, rutinitas, dan keterikatan simbolis yang penting dalam proses penyembuhan. 4. Teori mindfulness, Jon Kabat-Zinn. Gerakan ikan yang berirama tenang, memungkinkan pengamatan yang berkelanjutan dan penuh perhatian. Sebuah bentuk latihan mindfulness yang terbukti dapat mengurangi kecemasan dan pikiran obsesif. Kisah nyata dan efek terukur. Dalam berbagai studi, termasuk penelitian dari University of Exeter Medical School, ditemukan bahwa kehadiran akuarium secara signifikan menurunkan tekanan darah dan detak jantung. Bahkan pasien Alzheimer yang rutin duduk di depan akuarium menunjukkan peningkatan nafsu makan dan pengurangan agresivitas. Lebih dari itu, ada kisah nyata yang menyentuh. Seorang veteran perang dengan PTSD yang tak bisa tidur selama bertahun-tahun, mulai menemukan ketenangan hanya dengan duduk diam di hadapan ikan arwana dan peacock bass miliknya. Mereka tidak bicara, tapi mereka mendengarkan, katanya. Ritual yang menyembuhkan. Memelihara ikan predator bukan sekadar mengisi akuarium. Ada ritual harian, memberi makan, memeriksa suhu air, membersihkan kaca, dan mengamati perilaku ikan.
Semua ini menciptakan rutinitas yang penting bagi penderita gangguan mental. Rutinitas membantu menstrukturkan waktu, mengurangi kekacauan kognitif, dan menumbuhkan rasa tanggung jawab yang sering hilang dalam fase krisis jiwa. Lebih dari itu, ada simbol kekuatan dalam setiap predator air. Seekor Indo-Pacific Tarpon, Tiger Dats, atau payara yang berenang tenang, namun penuh potensi. Dalam ketenangan itu, penderita gangguan mental melihat diri mereka sendiri yang sedang dalam proses. Luka, namun belum kalah. Memelihara ikan predator bukanlah solusi instan bagi gangguan mental, namun ia adalah jalan sunyi yang dapat membantu. Jalan di mana air, diam, dan makhluk air yang tangguh menjadi teman seperjalanan dalam pemulihan batin yang rapuh. Di Langit Rastra, kami percaya bahwa penyembuhan seringkali datang bukan dari kebisingan, melainkan dari keheningan yang penuh makna. Terima kasih telah menyimak. Jika Anda merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like, subscribe, dan bagikan kepada mereka yang mungkin sedang membutuhkan harapan dalam bentuk yang tak terduga. Seekor ikan predator di balik kaca, yang diam-diam menjaga jiwa.